Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Jaki. Dan saat ini gua mau membahas saham yang biasa-biasa aja, tapi menurut gua murah. Sahamnya ini adalah Perdana Gapura Prima. Nah, gua sedikit cerita bahwa proses gua dalam membeli saham ini nggak seperti dengan saham-saham lainnya, karena prosesnya agak cepet. Kenapa gue bilang cepet? Karena sebenarnya gue tahu saham ini dari temen gue. Temen gue ini yang namanya Singgi, ya gue tampilin aja fotonya buat iseng-iseng, walaupun gak penting juga ya guys ya. Singkat cerita, temen gue ini WA ke gue, menanya lebih ke arah, Jak, coba lu cek GPRA. Nah, gue langsung cek. Gue nggak tahu ini perusahaan apa, dan gue nggak tahu temen gue ini nih tahu dari mana. Tapi tetap gue cek dulu GPRA. Gue baca laporan keuangannya setelah dia WA. Wah, ini ekuitasnya, liabilitasnya, asetnya, laba bersihnya nggak ada masalah. Ada permasalahan di tahun 2020 aja, di mana dia sempat rugi. Tapi memang di tahun 2020 kan situasinya abnormal. Hampir semua perusahaan di tahun 2020 memang terpuruk. Kemudian setelah gue lihat bahwa nggak ada masalah dengan laporan keuangannya, langkah selanjutnya apa? Gue ngecek valuasinya. Valuasinya ternyata ada di PBV 0,4. Dan gue bilang sama diri gue sendiri, wah ini murah, ini saham murah dan berpotensi beggar. Akhirnya gue memutuskan untuk beli di bawah harga 100. Dan lu tahu sendiri GPRA di hari Senin Selasa kemarin sempat naik lebih dari 10%, sempat menyentuh angka 114 atau 113 per lembar, walaupun sekarang turun lagi. Tapi gue tetap melihat GPRA ini ketika nanti laporan Q3 2022 dan laporan full year 2022 bagus, sahamnya akan lanjut naik, bisa sampai 150, bisa sampai 160, seperti itu guys. Yang mau gue informasikan dalam hal ini adalah lu butuh teman yang bisa bertukar pikiran, diajak berdiskusi, diajak ngobrol terkait dengan suatu saham. Jadi nanti teman lu ini bisa memberikan informasi, bertukar informasi, akhirnya lu sendiri bisa menganalisa. Tetap lu perlu menganalisa ya guys ya, jangan karena orang akhirnya lu membeli suatu saham tanpa perlu dianalisa, itu jangan. Tapi lu tetap perlu lihat laporan keuangannya, dan ketika lu melihat laporan keuangannya bagus, lu bisa memberikan informasi juga kepada teman lu, dan akhirnya sama-sama membeli dan akhirnya sama-sama cuan. Seperti itu guys. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual atau beli, dan gua melihat bahwa GPRA ini berpotensi untuk beggar di tahun mendatang, makanya gua membeli dan sampai saat ini masih hold sahamnya. Itu untuk sedikit cerita guys dari gua, karena jujur terus terang gua membeli saham GPRA ini prosesnya cepat. Tahu dari teman gua baca laporan keuangan yang gak ada masalah, valuasinya murah, ya sudah. Sama kayak lu mau membeli mobil guys. Lu mau membeli mobil, lu lihat dalamnya dulu, interiornya, kemudian lu lihat bodinya, kemudian lu cek mesinnya. Setelah tiga-tiganya nggak ada masalah, lu kemana? Ke harganya kan, masuk di kantong atau enggak? Atau sebaliknya, lu mau beli mobil, lu cek dulu harganya, baru lu lihat interiornya, lu lihat bodinya, lu lihat mesinnya. Artinya lu nggak bisa beli mobil tanpa melihat harga dan tanpa melihat kondisinya. Dua-duanya lu cek. Sama seperti GPRA ini, ketika gua lihat kondisinya nggak ada masalah dan valuasinya murah, ya udah, nggak ada alasan bagi gua untuk nggak mau beli. Ini murah, seperti itu guys. Sekian aja videonya, semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli. Kita kembali di video selanjutnya ya guys ya.